Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Oke. Jadi semoga kedepannya tetap jaga kesehatan. Semoga kedepannya kita terus seperti ini, masuk terus semuanya, dan apa yang materi yang disampaikan guru dapat dicerna dan terserap oleh kalian semua. Ini mudah-mudahan. Oke. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah dimulai dari tujuan pelajaran pagi hari ini, yaitu jadi inilah tujuan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat ikatan hidrogen. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat gaya dipol-dipol. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi antar partikel akibat gaya dispersi Mander. Yang keempat, menganalisis pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik senyawa. Dan yang kelima adalah menganalisis pengaruh interaksi antar partikel akibat perbedaan bentuk dan ukuran partikel. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Bapak akan sedikit mengulas pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Kimia Pak. Ya, silakan. Ikatan kimia. Ikatan kimia. Nah, ada yang masih ingat apa itu ikatan kimia? Saya Pak. Ya, silakan. Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk antara suatu atom dengan atom yang lainnya untuk mencapai kesahihan. Ya. Siapa namanya? Ririn. Nah, Ririn. Aplaus dulu untuk Ririn. Tepat sekali jawabannya. Nah, itu pembahasan kita minggu kemarin. Apa itu ikatan kimia? Nah, setelah mempelajari tentang ikatan kimia, kita dapat mulai mempelajari tentang apa itu interaksi antar partikel dan pengaruhnya terhadap titik ini dan terhadap titik ini dan sifat senyawanya, sifat fisik senyawa. Paham? Nah, di sebelum pembelajaran Bapak akan memberitahu kepada kalian bahwa ada perbedaan antara ikatan kimia dan interaksi antar partikel, interaksi zat antar partikel. Nah, tadi dikatakan bahwa ikatan kimia adalah ikatan antar atom. Ingat, protein adalah ikatan yang terjadi antara atom. Sedangkan interaksi antar partikel itu adalah interaksi yang terjadi akibat dari molekul tersendiri. Jadi antar molekul, antar partikel. Jadi tolong dibedakan antara ikatan kimia, yaitu ikatan antar atom, dan interaksi. Nah, lebih lanjut, Bapak yang ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian mengamati di lingkungan kalian ada yang kenal dengan ketua RT, ketua RW, ada juga kepala desa, ada pak camat, dan ada keluarga-keluarga lain, kepala keluarga lainnya di sekitar rumah Anda. Ingat? Nah, mereka semua itu saling berinteraksi satu sama lain. Selainnya kita manusia, kita pasti akan berinteraksi satu sama lain.
Di kimia juga ada hal tersebut. Itu yang dikenal dengan interaksi antar partikel. Nah, interaksi antar partikel ini terjadi antara sesama senyawa kimia. Itu perbedaannya. Nah, dengan mempelajari ini, Bapak harap kita dapat mengetahui apa sih pengaruh ikatan hidrogen, habis itu pengaruh ukuran partikel terhadap statistiknya, dan pengaruh interaksi antar partikel terhadap senyawa tersebut. Paham? Nah, untuk lebih lanjut kita akan masuk ke baiklah, ini adalah mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selanjutnya adalah silahkan kalau Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang pertama di sebelah kanan Bapak dan kelompok kedua ada sebelah kiri Bapak, di mana masing-masing kelompok tersebut terbagi menjadi 2 orang per kelompok tersebut. Ada yang perlu dipahami? Tidak, Pak. Oke. Di sini Bapak akan memberitahu kepada kalian bahwa pada diskusi kelompok hari ini Bapak akan menilai keaktifan dan kerjasama kalian. Jadi Bapak harapkan kalian pada pembelajaran ini aktif. Nah, dengan itu pada akhir pembelajaran Bapak akan memberikan proses. Jadi Bapak harap pembelajaran ini kalian ikuti dengan sungguh-sungguh. Paham? Paham. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan secara singkat di lembar kerja kalian. Yang pertama, kalian silakan perhatikan video yang nanti Bapak akan tampilkan. Yang kedua, kalian tulis rumusan masalah setelah apa yang kalian tonton dari video terbarukan. Selanjutnya, silahkan kalian cari informasi sebanyak mungkin yang berkenaan dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Bebas, literatur dari buku maupun dari internet. Silakan yang punya HP silakan dikeluarkan nanti pada sesinya. Yang ketiga, itu mengolah data. Apa mengolah data? Kalian jawab pertanyaan yang telah kalian buat sendiri. Setelah kalian menjawab, setelah itu masuklah ke sesi presentasi. Nanti waktu sesi presentasi kalian Bapak minta ada satu perwakilan kelompok satu orang untuk mempresentasikannya. Paham? Paham. Oke. Jadi setelah mempresentasikannya Bapak akan memberi masukan dan memberi tanggapan. Yang selanjutnya baru kesimpulan. Paham? Paham. Oke. Jadi Bapak akan memberikan lemparkan ini kepada masing-masing kelompok. Silahkan bagi dengan kelompok masing-masing. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pertama, itu silahkan perhatikan video yang Bapak tampilkan. Nah,
Oke, baiklah. Tadi adalah pemutaran video dan kalian sudah menontonnya. Jadi sabitnya silahkan buka lembar kerja kalian dan ikuti perintah Bapak yang sebelumnya. Yaitu adalah tuliskan rumusan masalah sebanyak mungkin, tidak ada batasan tertentu yang berkenaan dengan video yang telah kalian tonton.
Paham? Paham. Silahkan waktunya Bapak tadi, waktunya adalah 5 menit, mulai dari sekarang. Apabila ada kesulitan, silahkan angkat tangan dan bertanya. Pertanyaannya ke Bapak, langsung saja ya. Paham? Ya, Pak. Oke. Apabila sudah selesai, tolong kasih ke Bapak. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Jadi kelompok kali ini juga sama. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya, silahkan kalian buka HP atau buku atau literatur apa saja untuk menjawab dan mencari jawaban yang berkenaan dengan apa yang kalian tulis di rumusan masalah. Silahkan waktunya Bapak berikan sama, yaitu 5 menit, dimulai dari sekarang. Apabila tidak ada masalah atau kesulitan dalam mengerjakannya, tolong dibantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Maka ingatkan keaktifan kalian, kerjasama kalian, tolong diperhatikan karena Bapak akan mulai kerjasama kalian. Sudah, Pak. Ada kesulitan? Ya, itu terus sebenarnya. Selanjutnya kalau misalnya juga ya, ilmu teman-teman yang lain ya. Yang lainnya apakah sudah selesai? Yang lainnya apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sip. Karena kalau sudah mengumpulkan data sebagai mungkin untuk menjawab rumusan masalah, silakan buka halaman berikutnya dan tulis jawaban dari rumusan masalah yang telah kalian tuliskan tadi berdasarkan literatur yang kalian dapat baik dari internet maupun dari buku. Silakan. Waktunya sama, itu dimulai sekarang. Sudah selesai? Oke. Karena kalian sudah selesai mengerjakannya sesuai yang kita Bapak yang aku ucapkan di awal, maka pada tahap ini adalah tahap presentasi. Siapa dari dua kelompok ini yang ingin mempresentasi duluan? Ya, silakan. Jadi rumusan masalah yang kami buat yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gaya dipol-dipol. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya dispersi London. Yang keempat, apa pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih senyawa. Yang kelima, apa pengaruh gaya interaksi antar partikel terhadap sifat fisik materi akibat perbedaan ukuran partikel. Kemudian mengolah data. Ikatan hidrogen adalah ikatan tambahan berupa daya tarik listrik antara atom hidrogen dengan unsur elektronegatif. Ikatan hidrogen terbentuk pada senyawa polar yang mengandung atom H dan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi seperti F, O, dan N. Hal ini dikarenakan pasangan elektron ikatan bersama lebih tertarik ke arah atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, sehingga atom yang keelektronegatifan yang tinggi cenderung bermuatan negatif, sedangkan atom hidrogen bermuatan positif. Kemudian yang kedua, gaya dipol-dipol adalah gaya tarik menarik antara sisi positif molekul polar dengan sisi negatif molekul polar dari molekul lainnya. Gaya ini lebih lemah dari ikatan hidrogen. Gaya ini timbul saat dua molekul polar saling berdekatan. Molekul polar yang memiliki dipol permanen seperti
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan, Bapak luruskan kepada kelompok 1 saya presentasikan maksudnya cukup baik dan disampaikan oleh kelompok 1. Jadi Bapak akan mengulang sedikit supaya pemahaman kalian itu dapat lebih terasa. Nah, pertama, ikatan hidrogen. Dari judulnya saja sudah nampak bahwa ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen yang berikatan dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ya, memiliki elektronegatifan yang tinggi seperti N, O, F. Nah, ingat, nah itu adalah adanya ikatan. Ya, ada ikatan. Contoh umumnya adalah H2O atau air. Gimana sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen itu sesuai apa yang dikatakan Profesor tadi adalah ikatan antar molekul. Ya, ini ada air, ini air satu, ini ada molekul airnya. Nah, gimana ikatan hidrogennya? Itu ini. Dia akan mengarah O dengan H. Selalu begitu. Misalnya di sini ada lagi. Ada O. Nah, disinilah timbulnya ikatan hidrogen. Paham? Nah, jadi penekanan pertama ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H dengan salah satu atom memiliki keelektronegatifan tinggi. Selanjutnya yaitu gaya dipol dipol adalah gaya yang terjadi pada molekul polar. Nah, ya, molekul antar. Yang kedua apa? Dipol permanen. Ya, memiliki dipol agar lebih jelas kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang paling umum pada gaya dipol ini yang memiliki dipol permanen dari semua molekul polar yaitu adalah HCl. Di mana dipol permanennya? Kita tahu HCl ini berbentuk ikatan apa? Kovalen. Berarti ada pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, pemakaian elektron secara bersama-sama berarti antara H dan Cl ada pemakaian elektron bersama-sama. Nah, kita tahu
Cl ini salah satu atom memiliki nilai elektron negativitas yang tinggi, sehingga pasangan elektron bersama ini akan cenderung tertarik ke arah si Cl. Nah, sehingga Cl ini akan terbentuk dipol positif, dan H ini akan terbentuk dipol negatif. Nah, dan ini permanen sifatnya. Gaya dipol ini, ya dipol karena ada dua kata dipol, berarti senyawa ini kan tidak mungkin sendiri, pasti ada kawan-kawan lain. Nah, makanya di sini apabila ada HCl sama, dia akan berinteraksi sesuai dengan muatan kebalikan dari muatan yang sehingga dapat berinteraksi seperti ini, positif ketemu negatif dan seterusnya, selalu begitu. Seperti tadi yang video, kalau positif ketemu positif pasti tidak akan ketemu, banyak tidak akan menyesuaikan. Jadi akan positif ketemu negatif dan negatif ketemu positif, seperti positifnya. Pak, boleh nanya? Silakan. Kenapa Cl bermuatan positif, Pak? Oh iya, maaf. Maksud Bapak di sini. Terima kasih koreksiannya untuk siapa tuh? Pilih. Ya, jadi terima kasih. Di sini adalah Cl karena elektron yang tertarik ke Cl, berarti di sini bermuatan negatif, di sini bermuatan positif. Sama juga ini positif, ini negatif. Nah, itu ini adalah gaya dipol-dipol. Sejauh ini mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Selanjutnya di itu adalah apa? Gaya dispersi. Nah, ada gaya dispersi London ini terjadi antar molekul non-polar. ya, jadi antara senyawa non-polar akibat distribusi elektron yang tak merata. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi? Lebih mudahnya kita menggunakan contoh. Misalnya di sini ada senyawa non-polar. Karena distribusi elektron yang tak merata, kita tahu elektron dalam inti atom itu terus berputar. Terus berputar seperti yang di video tadi. Terkadang karena pergerakan elektron itu cepat dan elektron itu kan banyak. Nah, persebaran elektron itu terkadang-kadang tidak merata, sehingga sewaktu-waktu dapat membentuk sebuah dipol sesaat. Non-polar menjadi dipol sesaat. Dipol sesaat. Karena ada terbentuk dipol sesaat, maka teman-temannya di sekitarnya akan terimpas karena terbentuknya dipol sesaat. Dia akan mengimbas teman-temannya sehingga teman-temannya juga berpengaruh. Nah, jadi ini ada senyawa temannya yang sebelumnya non-polar normal, dia akan menjadi dipol terimbas.
untuk dipol terimbas. Dan tidak lama kemudian kembali lagi ke nonpolar. Jadi dari ketiga yang telah Bapak sampaikan ini, kekuatan dari masing-masing itu yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Lebih kuat daripada gaya dipol, lebih kuat daripada gaya kuat daripada gaya dispersi logam. Karena apa? Ini butuh berapa tahap nih? Ini jadi ini, dan ini terjadi sangat cepat dan hanya sementara. Paham? Oke. Selanjutnya Bapak akan membahas mengenai apa pengaruhnya ikatan hidrogen terhadap titik bis senyawa suatu senyawa. Nah, ada yang ikatan hidrogen, kita tahu, lihatlah ini timbul adanya ikatan hidrogen mengakibatkan naiknya titik. Naiknya senyawa. Nah, inilah kalian tahu kenapa air itu titik-titiknya berapa? 1. Nah, 1°C. Inilah kenapa alasannya, salah satu alasan kenapa air itu memiliki titik-titik hingga mencapai 100. Karena air mengandung hidrogen. Selain itu, tadi ada di contoh di video adanya etanol. Etanol itu punya ikatan hidrogen atau tidak? Tadi itu, ya ada. Etanol itu punya ikatan hidrogen. Tapi berdasarkan eksperimen membuktikan bahwa ikatan hidrogen pada air itu lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen yang ada di etanol. Karena apa? Di etanol itu ada CH3-nya, ada rantai alkenanya. Itu mengganggu dari ikatan hidrogen tersendiri. Itu mempengaruhinya. Di ikatan ini kan banyak nih. Dari segala sisi dapat membutuhkan hidrogen. Sedangkan tadi di etanol di video itu ada CH2CH3-nya. Bisa itu mempengaruhi. Makanya titik-titiknya lebih rendah dibandingkan air. Yang kedua, pengaruh besar molekul terhadap gaya antar partikelnya. Semakin besar senyawa itu, yang dimaksud sini adalah semakin besar senyawa itu, yaitu adalah MR-nya. Semakin besar MR-nya berarti menandakan bahwa senyawa itu semakin besar. Semakin besar maka dia gaya dipol-dipolnya, maksud saya gaya dispersi logamnya akan semakin besar. Karena peluang terbentuknya dipol sesaat dan dipol terimbas itu semakin besar. Dan interaksinya pun semakin kuat, semakin banyak elektron dari senyawa tersebut. Karena MR-nya MR sebanding lurus dengan jumlah elektron. Jadi semakin besar berarti otomatis elektron semakin besar.
Semakin besar elektron, berarti peluang ini terjadi semakin kuat, semakin besar, dan ikatannya semakin besar juga. Seperti itu. Nanti? Oke. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Hapus dulu untuk kelompok 1 telah mempresentasikan dengan baik. Jadi kita pause sekali. Nah, misi berikutnya Bapak ingin kasih kesempatan kepada kalian siapa yang ingin menyimpulkan. Boleh siapa saja. Saya Pak. Silakan. Tapi sebelum menyimpulkan saya mau bertanya Pak. Ya. Tadi kan yang ada di video tuh yang kekentalan keparangan itu Ya. apa Pak? Oh, pertanyaan bagus sekali. Hal itu juga sama dengan ini. Kekentalan semakin besar molekul, semakin besar molekul itu semakin besar MR-nya. Nah, itu kekentalannya akan semakin bertambah karena gayanya semakin kuat. Kan tadi di hasil eksperimen dari videonya ada MR-nya sekian, sesama-sama minyak, ada sama-sama minyak, tadi ada sama videonya juga. MR-nya itu berbeda, semakin besar ternyata berdasarkan hasil eksperimennya semakin lambat pergerakannya. Ada detiknya kan di situ. Nah, itu menandakan kekentalannya semakin besar. Itu sebanding. Begitu juga titik didihnya. Tadi ada di videonya juga ada titik didih. Nah, jadi sebelum Bapak menutup ada lagi yang bertanya? Tidak. Oke, saya silakan siapa yang bisa kesimpulan pada hari ini. Saya Pak. Dan silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama tentang ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Kemudian gaya dipol-dipol adalah gaya tarik menarik antara sisi positif molekul polar dengan sisi negatif molekul polar dari molekul lainnya dengan syarat gaya dipol-dipol itu terjadi antara molekul polar. Kemudian memiliki dipol yang permanen. Nah, kalau gaya London itu adalah gaya tarik menarik sementara yang memiliki gaya antar molekul, dan gaya dispersi London itu gayanya terlemah. Terjadi antara molekul non polar. Kemudian pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Jadi semakin besar atau semakin kuat ikatan hidrogennya, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Kemudian kalau misalkan ukuran senyawa atau ukuran molekul semakin besar senyawa nonpolar, maka gaya tarik menariknya itu semakin besar. Jadi titik didih serta kekentalannya juga semakin besar. Terima kasih. Ada yang menambahkan? Tidak Pak. Oke. Beri aplaus dulu untuk pada temannya. Baiklah, Bapak kira sudah cukup kesimpulan dari teman-teman bahwa itu sudah merangkum semua pembelajaran kita hari ini. Nah, semua Bapak ingin menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin berikan kalian tugas, yaitu halaman 41. Itu ada soal ABC dan esai. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan besok pada pembelajaran berikutnya, yaitu minggu depan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin pastikan lagi apakah ada yang tidak dimengerti setelah pembelajaran ini. Kita bisa diskusi sebentar. Tidak Pak. Oke, tidak ada. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran sesuai janji Bapak, kita akan mengadakan post test. Jadi, Bapak harap kejujuran kalian ini adalah rekening pribadi. Silahkan bagikan ke teman-temannya. KTP-nya Pak. KTP-nya silahkan kumpulkan ke yang paling depan dan kasih ke Bapak. Oke, sudah semuanya. Silahkan kerjakan soal proses. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dimulai sekarang. Apabila sudah selesai, tolong kasih ke Bapak ya. Sudah Pak.
Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Waktunya masih ada 10 detik lagi. Silahkan kumpulkan di paling depan. Oke. Oke. Waktunya sudah habis. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga nilai podcast kalian memuaskan. Dan pembelajaran berikutnya Bapak harap kalian lebih aktif lagi. Oke. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.